الحمد لله رب العالمين دائم الإفضال عظيم النوال الصلاة والسلام على نبينا محمد مولى بلال البدر متلال وعلى آله وصحبه خير الصحب وآل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلى هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنئم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فضيلة الأساتذة الأعزاء حفظكم الله ويرعاكم بطيب أنفسكم، وأشكر فائق الشكر والتقدير على لاستقبالكم أنا الفقير في هذا المجلس المبارك وهذه الفرصة النفيسة لهذه الأوقات الجميلة. فأهلا ومرحبا ورحب بكم جميعا بكل ود واحترام وبعميق الشكر والمحبة. أنا أخوكم في الله عبد الرحمن زاهر، ولا أعتبركم كالتلاميذ حاشا لله، بل أشارككم بس بهذه المناسبة والفرصة النفيسة مشاركة في التعلم، وأنا بس طالب العلم ولم أزل طالبا للعلم. Hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini bukan tujuan niat untuk mengajar. Tentu hadirin sekalian pada akhirnya lebih berilmu dibandingkan kami, dan bagian kesini kami hadir dalam rangka menyambung ini ukhuwah al-islamiyah dan silaturahim, sebagaimana kita berada di ikatan yang sama, ukhuwah al-islamiyah juga ikatan umat Nabi Muhammad SAW di atas bijakan ahlu sunnah ala manhaj salaf. Dan datangnya kami ke sini juga pada akhirnya ingin beristifadah dari hadirin sekalian. Maka tema yang kami ambil adalah manisnya ilmu, sehingga pada akhirnya kita semua adalah penuntut ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu pula para malaikat bersolawat, innallaha wa malaikatahu liyusalluna ala muallimin nasil khaira hatta al-hitanu fil bahr wa hatta an-namlatu fi juhriha. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada para pengajar-pengajar kebaikan. Dan tadi dikabarkan bahwa hadirin sekalian adalah para pengajar, dan insyaallah pengajar-pengajar kebaikan, sebagaimana juga Isa bin Maryam ketika dirinya mengatakan qala inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kunt. Tatkala Isa bin Maryam keluar pertama kali dari rahim ibunya Maryam, maka dia mengatakan waj'alani mubarakan. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, mubarakan artinya mualliman lil khair, mualliman lil khair, pengajar-pengajar kebaikan. Sehingga berbahagialah tatkala kita sedang mengajar, ketahuilah kita sedang disalawati oleh Allah, disalawati oleh malaikat, hatta al-hitanu fil bahr, sampai paus di lautan pun bersalawat kepada kita. Wa hatta an-namlah fi juhriha, semut hitam di atas betung hitam di dalam kegelapan malam itu pun bersalawat kepada para pengajar kebaikan dan para mustafid al-ilm, para pencari-pencari daripada ilmu. Dan ketahuilah manisnya ilmu tidak akan bisa diraih kecuali bagi mereka yang ikhlas, bagi mereka yang ikhlas. Karena pada akhirnya sesuatu yang ikhlas itu dijalani dengan senang, dijalani dengan ridha, dijalani dengan sukacita. Sebagaimana Imam Ahmad kepada ditanya tentang bagaimana cara menuntut ilmu dengan ikhlas, kaifa akhlasta li talab al-ilm, kata beliau al-ikhlasu aziz, ikhlas itu berat. Beliau mengatakan ikhlas itu berat bukan dalam rangka beliau tidak melakukan ikhlas, tapi kita tahu semua man idda'a al-ikhlas fa inna ikhlasahu yahtaju ila al-ikhlas. Karena seorang yang menyatakan dirinya ikhlas,
ketahuilah ikhlasnya masih butuh keikhlasan lagi. Sehingga ketika ditanya sudah ikhlas dalam menuntut ilmu, tidak bisa kita menjawab ya saya sudah ikhlas, karena jawaban saya sudah ikhlas masih butuh diikhlaskan lagi berarti. Maka Imam Ahmad Ibn Hanbal, al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mengatakan saya telah ikhlas, tapi mengatakan al-ikhlasu aziz walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuh. Tapi ilmu adalah suatu hal yang sangat saya senangi, sangat saya sukai, saya sangat antusias untuk mencarinya, maka saya pun mencarinya. Sehingga kita sebagai pengajar ilmu, sebagai penuntut ilmu, dan selamanya kita menuntut ilmu, sebagaimana kata Imam Ahmad, menuntut ilmu bagian daripada hal yang akan terus dilakukan, minal mahbarah ilal maqbarah, sejak dalam buayan hingga liang lahat. Oleh karenanya Al-Imam Syafi'i ketika menjelaskan tentang nikmatnya ilmu, maka beliau mengatakan asma'u bil harfi mimma lam asma'hu fatawadda adha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi kama tana'amat bil adnan. Tatkala aku mendengarkan satu ilmu, satu faedah ilmu yang belum aku ketahui sebelumnya, satu faedah yang belum aku ketahui sebelumnya, satu thaqafah, satu faedah, satu fawaid yang belum didengar sebelumnya, maka aku berharap seluruh jasadku memiliki pendengaran, memiliki telinga sebagaimana telinga menggunakan fungsi pendengarannya, agar dia juga merasakan kenikmatan yang sama seperti telinga ketika mendengarkan ilmu. Ajib, azim. Sehingga ketika mendengarkan pertama kali ilmu, dia mengharapkan, Imam Syafi'i mengharapkan tangannya punya pendengaran, wajahnya punya pendengaran, lisannya punya pendengaran, kepalanya punya, rambutnya punya pendengaran, kakinya, tubuhnya punya pendengaran semuanya. Karena telinga tatkala mendengarkan faedah yang berharga itu merasakan manis, lezah yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak mendengarkannya. Makanya para ulama tatkala mendapatkan faedah ilmu, mereka mengatakan law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu alayhi fiha minan na'im lajaladuna alayhi bis-suyuf. Seandainya para raja dan anak-anak raja mengetahui kenikmatan yang kami dapatkan dari manisnya iman dan ilmu, mereka akan membelah dada-dada kami dan meletakkan jantung hati kami ke jantung hati mereka, meletakkan hati-hati kami di hati-hati mereka, karena manisnya ilmu dan iman yang tidak dirasakan oleh para pencari dunia, para penikmat dunia. Makanya Malik bin Dinar pernah mengatakan, "Zahaba ahlu dunya min ad-dunya wa lam yadhuqu atyab 'aishin fiha." Para pencari dunia, para penikmat dunia, mereka pergi dari dunia dalam keadaan belum pernah merasakan puncak kenikmatan dunia. Qila wa ma dzalika ya Aba Yahya? Dikatakan, apa itu wahai Abu Yahya? Ini kunyah daripada Malik bin Abu Yahya. Kata beliau, ma'rifatullah, mengenal Allah. Sehingga puncak kenikmatan dunia bukan kasur empuknya, bukan rumah megahnya, bukan mobil mewahnya, bukan istri cantiknya, bukan suami tampannya, bukan handphone mahalnya, tapi puncak kenikmatan dunia adalah ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah didapati dengan talabul ilm. Ma'rifatullah didapati dengan duduk di kajian, bersimpuh di kaki-kaki para guru, bersimpuh dengan mulazamah dengan para guru. Itu dah ma'rifatullah. Dan tidak mungkin kita mengenal Allah kecuali dengan ilmu yang diwariskan oleh para nabi dan rasul. Sedangkan ini adalah warisannya para nabi dan rasul. Tatkala Nabi SAW mengatakan bahwa inna ma'asyarul anbiya lam nuwarrith, sungguhnya kami para nabi dan rasul tidaklah memberikan warisan, ma taraknahu sadaqah, apa yang kami tinggalkan itu semua sedekah. Bahkan dalam hadis lain beliau mengatakan bahwa para nabi dan rasul lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadaha faqad akhadha bihadhin wafir. Sungguhnya para nabi dan rasul tidak meninggalkan harta dan kekayaan, tapi mereka mewariskan ilmu. Yang mengambilnya maka dia mengambil bagian yang banyak. Tatkala Abu Hurairah satu ketika pernah berada di pasar, maka Abu Hurairah teriak, kalian semua sedang berjibaku dengan dunia, dengan harta, sedangkan warisan Nabi sedang dibagi-bagikan di masjid. Maka kemudian mereka pun pergi ke masjid
berbondong-bondong dan tidak mereka dapati ada pembagian harta di sana. Yang mereka lihat hanya pemandangan ada seorang guru yang sedang mengajarkan tahsin. Kemudian mereka mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mana yang kau katakan bahwa warisan Nabi telah dibagikan? Kata Abu Hurairah, bukankah warisannya Nabi adalah ilmu? Bukankah warisannya Nabi adalah Al-Quran? Bukankah warisan Nabi adalah perkataan-perkataan yang mulia? Itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap hari para pengajar ketahuilah Anda sedang membagi-bagikan warisan Nabi. Dan kita sedang membagi-bagikan warisan Nabi dan mendapatkan warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah orang tatkala mendapatkan warisan, dia berbahagia, dia bersukacita karena ada bekal untuk hidup? Ketahuilah, warisan Nabi bukan bekal di dunia saja, tapi bekal menuju perjalanan terpanjang surga Allah Ta'ala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka manisnya ilmu tentu diraih dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karenanya para ulama mengatakan, tahbibut talib lil ilmi ahabbu min al ilmi nafsu, ahammu min al ilmi nafsu. Membuat para penuntut ilmu mencintai ilmu lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Membuat penuntut ilmu cinta kepada ilmu lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Sehingga ketika kita sebagai pengajar, ketahuilah jangan jadikan murid-murid kita ini merasa berat dengan ilmu. Sebagaimana kata Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah taala, beliau pernah mengatakan, kalau ada yang datang kepada kalian mau belajar ilmu nahwu, maka katakan ilmu nahwu bisa ditempuh dengan beberapa hari saja, kata beliau demikian. Supaya apa? Supaya murid tidak trauma dengan ilmu. Jangan kita sampaikan kepada mereka bahwa belajar bahasa Arab itu sulit. Jangan kita sampaikan kepada mereka bahwa menurut ilmu agama itu berat. Bukan. Allah yang mengatakan, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami turunkan Quran kepada engkau wahai Muhammad bukan untuk memberatkanmu, kan gitu. Sehingga pada akhirnya orang yang menuntut ilmu maka dia harus merasakan rasa manis terlebih dahulu. Dibuat suka terlebih dahulu, dibuat have fun terlebih dahulu. Sehingga tatkala mereka mendapati manisnya ilmu melebihi rasa madu, putihnya ilmu melebihi putihnya susu, dan sejuknya ilmu melebihi sejuknya salju, mereka akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sehingga tatkala gurunya telah pergi meninggalkan mereka dengan keadaan meninggal husnul khatimah, mereka tetap mencarinya, mereka tetap menempuhnya, mereka tetap dalam keadaan menjadi talibul ilm. Maka lanjutan dari perkataan Imam Syafi'i ketika ditanyakan kaifa hirsuka lahu, bagaimana semangatmu dalam mencarinya, maka beliau mengatakan hirsul jumu'il mamnu' fi bulughi ladzatihi bil mal. Semangat saya dalam mencari ilmu seperti semangat para pemburu harta mencari hartanya yang dia tidak akan puas kecuali dengan hartanya. Wa kaifa talabuka lahu, bagaimana caramu dalam mencarinya? Kata beliau, talabul mar'atil mudillah waladaha laysa laha ghairuh. Seperti seorang ibu perempuan yang mencari anaknya yang hilang dan dia tidak punya anak lagi selain anaknya itu. Sehingga tatkala penuntut ilmu mencari ilmu, ketahuilah dia harus seperti seorang ibu yang mencari anak yang hilang. Semangat, dia betul-betul menyaksikan apa yang dihadirkan di depannya, karena santapan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu adalah kebutuhan dan makanan bagi ruh kita. Sebagaimana kata Imam Ahmad, makanan bagi jasad hanyalah makanan dan minuman, sedangkan makanan bagi ruh adalah ilmu agama. Sehingga ayat-ayat Quran dan hadis Nabi SAW lebih kita butuhkan dibandingkan air dan dibandingkan asupan berupa vitamin dan makanan dan gizi. Sehingga gizi ruh lebih kita butuhkan untuk menegakkan ruh, karena kita tahu semua di antara makhluk Allah yang kekal atas izin Allah adalah ruh, sedangkan fisik kita akan meninggal dunia, akan wafat, akan fana. Sebagaimana disebutkan yang dikumpulkan oleh al-Imam dalam Aqidah At-Tahawiyah, beliau menyebutkan thamaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi hayyiz al-adami. Ada 8 makhluk yang tidak akan fana selama-lamanya atas izin Allah. Hiya al-'arsy wal kursiyyu narun wa jannatun, al-'ajbu wal luhu kadhar al-'ruhu wal 'ajbu kadhar law wal qalami. 8 hal. Yang pertama al-'arsy, arsy ar-Rahman. Kemudian surga dan neraka. Kemudian ruh. Kemudian al-lawh,
Lauhul Mahfuz, kemudian Al-Qalam, dan termasuk bagian daripada itu adalah ruh. Sehingga sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ruh tidak akan fana. Bahkan ruh orang yang mati syahid, mereka berada di perut-perut burung hijau yang terbang di bawah Arsy Rahman, sebagaimana hadis riwayat Bukhari yang menunjukkan bahwa pada dasarnya ruh kita lebih pantas untuk diberikan makanan berupa ilmu agama, Dan ketahuilah bahwa seseorang ketika menuntut ilmu, maka berarti dia berada di barisan orang-orang yang menginginkan dinaikkan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Lihatlah, Allah mengatakan darajat, derajat yang tidak ada batasannya, yang banyak derajatnya, yang mana dengan ilmulah kedudukan kita meningkat bukan hanya di dunia tapi di surga Allah Ta'ala, yang surga seluas langit dan bumi tingkatannya 6.236 tingkatan, sebagaimana yang banyak disebutkan oleh para ulama berdalilkan dengan hadis dalam riwayat Muslim, tatkala para penghafal Quran, para pembaca Quran, pentilawah Quran, petadabbur Quran, mereka diperintahkan untuk naik, irfa' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Tatkala para penghafal Quran, maka di antara salah satu motivasi kita sebagai musyriful Quran, kita mengatakan kepada para santri, wahai nak, ketahuilah nanti orang yang menghafalkan Quran dan mengamalkannya, mentadabburi isinya dan mengamalkannya, maka mereka akan dipersilahkan untuk baca dan naik secara tartil, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana dahulu membaca Qur'annya dengan tartil di dunia. Karena akhir daripada tingkatan surga kita tergantung akhir bacaan ayat kita. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, sehingga kita bersemangat dalam mengajarkan ilmu berupa ilmu yang terdapat pada Al-Quran. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hal ini apa yang kami sampaikan terasa hambar bila kita tidak melihat bagaimana perjuangan para ulama kita dalam mencari ilmu agama. Sebagaimana kita tahu semua, Abdullah bin Abbas pernah menuntut ilmu kepada Zaid bin Thabit. Beliau menunggu di depan pintu Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit siapa? Yang paling faqih tentang halal dan haram, ya, afqahuhum bil halal wal haram. Atau Mu'adz bin Jabal juga termasuk bagian daripada itu. Tapi waktu itu adalah Zaid bin Thabit yang afraduhum, yang paling faham faraid. Zaid bin Thabit. Di antara yang faham faraid juga adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma siapa? Sepupunya Nabi. Berapa tahun Ibnu Abbas belajar bersama Nabi? Berapa tahun? Ibnu Abbas itu baru berjumpa dengan Nabi SAW, yakni baru bermulazamah dengan Nabi itu ba'da Fathil Makkah, setelah Fathu Makkah tahun ke-8. Nabi wafat tahun berapa? 11. Berarti hanya bermulazamah 3 tahun. 3 tahun. Sebelumnya berada di Makkah. Yani pada saat kita tahu semua ayah daripada Abdullah bin Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, itu menyembunyikan keislamannya, maka tidak menampakkan keislamannya kecuali setelah beberapa tahun setelah Nabi SAW hijrah. Maka Abdullah bin Abbas pun saat itu sudah Islam tapi menyembunyikan keislamannya dan baru bermulazamah dengan Nabi, tinggal bersama Nabi di Madinah beberapa tahun terakhir. Tapi lihat siapa yang mendapatkan gelar habru hadhil ummah, tinta penanya umat ini, Abdullah bin Abbas. Siapa yang pernah dibonceng oleh Nabi SAW, dan kita mengetahui hadis yang panjang yang ihfadillah yahfadka ihfadillah tajid tujahak wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka bi shay'in illa ma qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in, seterusnya. Hadis tersebut dari mana? Abdullah bin Abbas. Bahkan para senior sahabat menjadikan Abdullah bin Abbas sebagai bagian dari anggota musyawarahnya para sahabat, yang kalau tafsir Al-Quran itu dipertanyakan, maka mereka bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Sudah menjadi staf ahli negara di usia 17 tahun, padahal bermulazamah dengan Nabi SAW hanya 3 tahun. Abu Hurairah berapa tahun bermulazamah dengan Nabi? Tahun ke-7 Hijriah baru bertemu dengan Nabi SAW, baru bertemu dengan Nabi di kota Madinah. Hanya 4 tahun, tahun 7 sampai tahun
11. Kalau kita lihat umur mereka berjumpa dengan Nabi sebentar. Tapi riwayat hadis paling banyak siapa? Abu Hurairah. 5 ribuan riwayat hadis yang datang dari lisan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, yang mana beliau didoakan oleh Nabi agar hafalannya kuat. Baru Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, baru Aisyah, kemudian Abdullah bin Abbas, baru Jabir bin Abdullah, dan Abu Sa'id Al-Khudri. 7 sahabat muda. Lihat, mereka 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah anak-anak muda di sekeliling Nabi SAW. Jabir bin Abdullah juga anak muda. Bapaknya Abdullah bin Haram meninggal di perang Uhud, dan Jabir bin Abdullah masih muda ketika berjumpa dengan Nabi SAW, yang menunjukkan bahwa pada dasarnya yang bermanfaat ilmunya pada akhirnya bukan tentang yang paling lama. Boleh jadi ada orang yang baru mengenal sunnah, hidayah sunnah, tapi dia belajarnya lebih giat, dia lebih fokus belajarnya, dia lebih berkah ilmunya, dia lebih mengamalkan ilmunya dibandingkan orang yang boleh jadi sudah bertahun-tahun, tapi tidak ada asar sama sekali pada dirinya. Maka ketahuilah, jangan pandang remeh orang yang boleh jadi baru belajar. Dan ketahuilah bahwa ilmu itu, kata Imam Syafi'i, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufiz. Ilmu adalah apa yang bermanfaat, bukan apa yang dihafal, bukan apa yang menjadi sekedar dari ensiklopedia pengetahuan kita, bukan apa yang tercatat di buku-buku tulis, bukan apa yang al-ilmu laysa ma hawal qimatru, al-ilmu illa ma hawahu sadru. Ilmu bukan apa yang dimasukkan ke dalam rak-rak buku, tetapi apa yang terpatri di dalam hati, sehingga bukan hanya sekedar menjadi hafalan dan retorika belaka, tapi juga menjadi pengamalan. Sehingga untuk mendapatkan ilmu yang berkah, Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian, maka Allah akan ajarkan kalian. Sehingga bertambahnya ilmu kita akan sebanding dan selurus dengan, segaris dengan takwanya kita kepada Tuhan kita, kepada Allah Azza wa Jalla. Maka daripada itu, ketahuilah para penuntut ilmu harus melazimi takwa kepada Allah, menjaga pandangan-pandangan mereka, menjaga lisan dan jari-jari mereka. Bahkan para ulama menasihatkan bahwa qiyamul lail bagian daripada hal yang hendaknya dilakukan oleh para ilmu, tidak boleh lepas. Fa innaha min da'bis salihin min qablikum, karena qiyamul lail bagian daripada kebiasaannya orang-orang saleh. Maka bagi para penuntut ilmu tidak boleh ada yang lepas daripada qiyamul lail. Bahkan para ulama mengatakan qiyamul lail adalah zadud da'iyah, bekalnya para dai. Sehingga kita sebagai pengajar pada akhirnya kita lebih butuh kepada hizb daripada Quran yang kita baca setiap harinya. Qiyamul lail beberapa rakaat di malam hari yang kita berdirikan di sana. Dan begitu pula kita lebih butuh juga kepada nasihat. Sebagaimana teko, maka dia hanya mengeluarkan airnya apabila diisi oleh air. Maka begitu pula kita akan terus tetap menuntut ilmu meskipun kita sebagai seorang pengajar. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah juga bagaimana kisah daripada para ulama yang mereka menuntut ilmu. Imam Ahmad mengumpulkan musnadnya. Musnad beliau, kata Ibnu Jauzi, beliau keliling dunia 2 kali. Lebih dahulu daripada Ibnu Batutah dalam keliling dunia. Sehingga ketika ada yang mengatakan bahwa ahli geografi Ibnu Batutah, saya lebih yakin pendapat bahwa ahlul hadis adalah penjelajah dunia lebih dahulu daripada Ibnu Batutah. Ya. Sehingga kita tahu bahwa penjelajahan mereka menemukan berbagai macam daerah untuk mencari murid-muridnya para sahabat. Kan kita tahu semua para sahabat itu mayoritas wafatnya bukan di Madinah. Kenapa? Mereka berdakwah keliling dunia. Ya, Anas bin Malik di mana mukimnya Anas setelah Nabi wafat? Di Basrah. Begitu pula Bilal ketika Nabi SAW wafat, karena tidak kuat menahan azan tatkala mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Bilal ngapain? Pergi ke Syam. Yani para sahabat mereka keliling dunia. Sa'ad bin Abi Waqqas berkelana keliling dunia untuk berdakwah dan melahirkan banyak murid-murid di keliling dunia. Sedangkan Imam Ahmad termasuk bagian daripada tabi'in, ya. Sehingga ada pasti tabi'in, ya kan gitu. Maka mereka mencari tabi'in untuk bertemu dengan tabi'in.
bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri, bertemu dengan Imam Malik di Madinah, bertemu dengan Al-Imam Ats-Tsauri dan Al-Imam Abu Thawr dan para ulama-ulama lainnya yang menjadi fuqaha Ahlul Madinah. Dan itu disebabkan karena mereka merasakan manisnya dalam menuntut ilmu. Begitu pula Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari merasakan manisnya menuntut ilmu hingga tidaklah satu hadis pun yang berada dalam sahihnya kecuali beliau mandi terlebih dahulu dan salat 2 rakaat. Salat istikharah. Berarti ada berapa? Beliau itu dalam Sahih Bukhari ada 9.000-an hadis. Berarti beliau 9.000 kalian lebih salat istikharah minimal. Itu yang baru nampak dari hadisnya. Belum lagi yang lain. Saya tanya, terakhir kita salat istikharah kapan? Kemarin Ustaz, pas mau ta'aruf sama akhwat. Hanya itu saja kita istikharah. Nah, padahal istikharah itu dalam perkara-perkara yang baik-baik, bukan dalam 2 pilihan saja, tapi juga ketika kita mau melangkah suatu kebaikan, istikharah. Maka wajar. Ashahul kutubi ba'da al-Quran, kitab tersahih setelah Al-Quran. Para ulama sepakat, Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan dia adalah Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Padahal Al-Imam Bukhari, kalau kita lihat bahwa dirinya belum sempat bertemu dengan banyak daripada tabi'in, belum sempat bertemu dari banyak tabi'in, tapi sanad-sanadnya ahli, ya. Makanya mengapa Imam Bukhari tidak meriwayatkan dari Imam Syafi'i? Kenapa? Karena para ahlul hadis itu mencari sanad yang ahli. Jadi kalau ada guru lebih senior, lebih sepuh, dia nurut ilmu kepada yang lebih sepuh juga. Nah gitu. Sehingga guru-guru kita yang masih ada, yang masih sepuh, yang sudah sepuh gitu ya, nah kita nurut ilmu, sempatkan. Lagi umrah sempatkan ke Syekh Abdul Razak, ke Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ini sempatkan, duduk di majelisnya, ya. Karena Allah pada akhirnya ketika mencabut ilmu, Allah tidak mencabut ilmu yang la yantazi'uhu intiza'an, walakin biqabdil ulama, tapi dengan memanfaatkan ulama-ulamanya. Sudah banyak ustaz kita mendahului kita, maka jangan sampai kita tidak sempat mengambil ilmu dari mereka. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Al-Imam Bukhari juga, beliau menuntut ilmu sejak kapan? Usia 16 tahun. Lihat. Beliau menuntut ilmu sejak usia 16 tahun. Imam Nawawi menuntut ilmu, mulai start menuntut ilmu usia berapa? 19 tahun. 19 tahun. Yang kalau kita lihat usia 16, 19, kayaknya kalau kita lebih awal kita dibandingkan mereka. Coba hadirin sekalian, di sini pondok dari usia berapa rata-rata? SMP kan? 12 tahun. Duluan kita kalau kita pikirin. Ya, Imam Nawawi menurut ilmu hanya 4 tahun. Di Damaskus 4 tahun. Sehari berapa majelis? 12 majlisan. 12 majelis. 12 majelis, habis kajian lagi. Untuk mengumpulkan satu faedah itu bisa ditarik dari ilmu kebahasaan, ilmu balaghahnya, ilmu arudnya. Dikumpulkan juga dari ilmu tafsirnya, ilmu alat usul, baik tafsir maupun usul fiqh, dicari dan didapatkan faedah-faedah tersebut. Al-Imam Bukhari usia 16 tahun. Kemudian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarah Sahih Al-Bukhari berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Ya. Dan diselesaikan, dikhatamkan di majelis Ustadzuna Abdul Hakim berapa tahun? 28 tahun. Beliau menyelesaikan penjelasan Sahih Bukhari setiap Sabtu berapa tahun? 28 tahun. Masya Allah. Dan sekarang dimulai lagi dari awal. Ya. Kenapa kok bisa istiqomah itu Ustaz? Karena manis hadirin. Karena manis. Karena nikmat, mendapatkan kelezatan itu. Orang tidak mungkin merepetisasi suatu hal kalau dia nggak rasakan kenikmatannya, kan gitu. Kenapa di antara kita ada yang kecanduan main game? Karena dia merasakan kenikmatannya, kan? Maka kenapa tidak dialihkan dengan kenikmatan dalam menuntut ilmu? Kenapa tidak dialihkan dalam merasakan manisnya? Bahkan Abdullah bin Barak pernah suatu ketika berbicara, alangkah mengherankannya orang-orang berbicara dengan sesamanya.
Padahal aku setiap hari berbicara dengan Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka orang-orang heran berkata, apakah yang dimaksud engkau bertemu dengan mereka? Tidak. Aku membaca hadis-hadis mereka, aku menjawab perkataan-perkataan mereka, sehingga aku mengobrol dan mengobrol setiap hari. Ya. Maka ketika ditanya tentang apa hal yang membahagiakan mereka, mereka mengatakan di sini sambil menunjuk kepada kitab-kitab mereka. Maksudnya apa? Alladzina fiha. Mereka yang disebutkan di dalam kitab-kitab, ini kitab-kitab ulama, kitab-kitab hadis. Rangkaian hadis itu kalau kita lihat dari setiap perawi-perawi hadis, maka kita pelajari biografinya. Karena itu adalah orang-orang terbaik dari umat ini setelah para sahabat. Ya. Maka kita pelajari biografi ulama-ulama yang berada di rantai-rantai hadis. Kita akan melihat bagaimana kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu agama. Yang kita tahu semua Rabi'atul Ra'yi, ketika menuntut ilmu, dia sampai menjual atapnya, gentengnya dihabiskan untuk dijual, untuk menuntut ilmu. Siapa di antara kita yang sudah sampai gentengnya terjual untuk menuntut ilmu? Sebagian lagi sampai sendalnya habis terjual, sebagian lagi sampai kencing berdarah, saking menahan bagaimana beratnya perjalanan dalam menuntut ilmu. Bahkan kita tahu bahwa para ulama ketika mereka menuntut ilmu, mereka juga sambil bekerja, sehingga tidak mudah seperti sekarang. Kita, subhanallah, kami kalau dulu kuliah di Lipia dapat mukafaah bulanan. Kemudian kalau ngajar di pondok pun enak begitu kan. Ini kalau dulu mereka kenapa profesi mereka beragam. Al-Imam Abu Hanifah apa pekerjaannya? Tukang kain. Ya. Ada ulama al-khayyat, ada al-bazzar. Itu apa maksudnya? Itu profesi, hadirin. Profesi. Jadi itu bukan gelar, itu profesi. Jadi mereka pada akhirnya menunjukkan bahwa mereka itu berdagang dan uang mereka dihabiskan untuk menuntut ilmu. Ya, kalau dapat mukafaah, kita dapat beasiswa dan sebagainya, apalagi di Madinah. Semoga Allah masukkan hadirin sekalian yang ingin studi ke Madinah, bisa ke Madinah, ke UIM atau ke jamiah-jamiah yang lainnya di Arab Saudi. Ya Allah kemudahan. Akan tapi dahulu mereka perlu untuk kerja dulu untuk bisa bermodalkan dalam ilmu. Ada ulama yang memang mereka miskin dapat beasiswa, seperti Abu Yusuf, muridnya Al-Imam Abu Hanifah. Itu fakir miskin. Ayahnya pengen dia ini kerja, nggak pengen nuntut ilmu, nggak usah nuntut ilmu lah, karena sudah tahu man talabal hadits aflas. Siapa yang mencari hadis akan rugi, akan pailit, akan habis uangnya. Karena cari hadis itu butuh effort, safar ke sana ke sini, ongkos dan makan berbulan-bulan, yang nggak seperti sekarang ya. Hanya mudah tinggal buka Maktabah Syamilah, hanya tinggal buka YouTube, kuota nggak seberapa, bahkan terkadang numpang wifi gratisan ya. Mudah sekali sekarang kita. Maka ketahuilah yang terpenting daripada itu adalah keberkahannya. Karena boleh jadi patokan daripada ilmu bukan apa yang tersedia dari fasilitasnya, tapi apa yang kita raih dari effortnya. Effortnya itulah yang menentukan. Sebagaimana Jabir bin Abdullah mencari hadis ke Syam kepada Abdullah bin Unais, berapa? Masirata syahrin, 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan. Padahal sahabat kepada sahabat. Ini Jabir bin Abdullah ini sahabat, Abdullah bin Unais juga sahabat. Tapi saking penasarannya untuk mendapatkan hadis, mencocokkan riwayat dengan riwayat, sama gak riwayatnya, gitu doang. Jadi bukan mencari yang gak sama sekali tahu, tapi hanya memvalidasi hadis. Maka dapatlah hadis bahwa manusia akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan, uratan, ghurla. Hadis tersebut yang dia dapatkan dan ternyata dicocokkan benar. Hanya dapat itu saja. Dan banyak ulama-ulama lain yang mereka berperjalanan, yakni dari Basrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah lagi. Ternyata pas di akhir hadisnya didapati ternyata bahwa perawi hadis tersebut dhaif. Bayangkan, ini udah jalan jauh, ternyata didapati hadis dhaif. Maka dikatakan fulan telah membuat perjalanan saya mendapatkan hadis dhaif. Sampai demikian. Tapi tidak ada yang sia-sia. Ya, ini
perjuangan nih, coba bayangin, udah jauh-jauh hari ternyata sanadnya dhaif. Tapi mereka tidak pernah menyesal karena pada akhirnya langkahan kaki mereka dalam menuntut ilmu sudah dicatat oleh Allah Ta'ala. Hadirin sekalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana cara kita bisa konsisten dalam meraih ilmu? Maka Imam Az-Zuhri pernah ditanyakan juga bagaimana semangat beliau dalam menuntut ilmu. Maka kata beliau, semangat dalam ilmu diraih dengan cara bersabar seperti sabarnya batu. As-sabru kas-sabril jimad, bersabar seperti sabarnya batu. Wal bukur kabukuril ghirab, dan bersegera seperti bersegeranya burung gagak. Ya. Dan mereka juga bersemangat dalam mencarinya sebagaimana semangatnya seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang dan tidak punya anak lagi kecuali anak tersebut. Sehingga ketika kita dalam menuntut ilmu, maka harus banyak bersabar. Stok sabar kita harus berbanyak. Terkadang apalagi kalau ikut daurah, pegel pundaknya, pegel, duduk berjam-jam, kemudian menulis berkali-kali. Dan banyak para ulama kalau dulu itu nggak ada mesin fotokopi, sehingga kalau mereka mau mendapatkan buku, mereka ngapain? Nyalin, hadirin, nyalin. Dan banyak ulama yang wafat juga gara-gara menyalin buku. Saking tebalnya dan banyaknya mereka butuh menjalin buku, mereka sampai terluka tangannya, sehingga semangat inilah yang akhirnya menjadikan mendapatkan ilmu yang berkah disebabkan karena semangat. Bahkan di antara hal motivasi yang menjadikan kita bisa terus menuntut ilmu, ketahuilah bahwa orang yang mendengarkan sabda Nabi dan menyampaikan sabda Nabi akan dicerahkan wajahnya. Kalau bahasa sekarang, akan dibuat good looking. Iya. Yang mengatakan begitu Nabi, kata Nabi, nadarallahu mra'an, Allah memberikan cahaya kepada orang yang sami'a maqalati, yang dia mendengarkan sabdaku, wa hafizaha wa ballaghaha, dan dia menghafalkannya kemudian dia menyampaikannya. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, farubba hamil fiqhin laysa bifaqih. Betapa banyak orang yang dia menyampaikan tapi dia tidak faham. Betapa banyak dia menyampaikan dan dia akhirnya menyampaikan kepada yang lebih faqih darinya. Yang tujuan dari kita menyampaikan boleh jadi orang ketika menyampaikan sesuatu dia lebih dapat faedah dari orang yang mendengarkan dibandingkan dirinya sendiri. Ini keutamaan bagi mereka yang menghafalkan hadis, menghafalkan sabda-sabda Nabi SAW. Makanya ada ungkapan di antara mereka, ahlul hadis adalah orang yang paling tampan di muka bumi. Sampai dikatakan demikian. Di antara ahlul hadis yang paling tampan siapa? Al-Imam Malik. Terkenal dalam kitab-kitab tabaqat. Beliau dijelaskan bahwa tampannya Imam Malik, wanginya Imam Malik, kalau bahasa kita pakai pakaian bagus. Nah, tujuannya bukan untuk pamer, tapi untuk apa? Menjaga haibah ilmu. Sehingga para guru sekalian, kalau kita ngajar, minimal cuci muka dulu, sisiran dulu, pakai parfum. Bukan untuk tampil kepada santri, bukan, tapi untuk apa? Menjaga wibawa ilmu. Ya. Pakai thawb yang bagus. Ya. Nah, ini pakai thawb semua nih. Kemudian berusaha untuk menjaga khidmatan daripada ilmu. Ya. Dahulu kita tahu semua Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau kalau keluar kan menjadi hakim di Mesir, kan? Ketika dipindahkan menjadi hakim di Mesir. Dan tatkala keluar daripada rumahnya menuju kantornya, beliau menggunakan pakaian yang paling bagus dan menggunakan kuda paling mewah. Ketika ditanya oleh seorang Yahudi yang fakir miskin, bagaimana pendapatmu? Bukankah nabimu sendiri yang telah mengatakan bahwa huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat? Surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang apa? Yang tidak disenangi, sedangkan neraka dipenuhi dengan hal-hal yang disenangi. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, jadi Nabi engkau pernah mengatakan bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga ini penjaranya orang beriman
dan neraka surganya orang kafir. Tapi mengapa keadaannya berbalik? Seperti seolah-olah surga itu di hadapan engkau orang beriman, sedangkan saya fakir miskin orang Yahudi. Maka kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, sesungguhnya bagi saya senikmat-nikmatnya orang beriman menikmati dunia, tetap saja orang beriman menganggap dunia ini sebagai penjaranya, karena pada halal haram. Dan seburuk-buruknya orang kafir dalam merasakan sengsaranya dunia, dia akan menganggap itu sebagai surga bila dibandingkan dengan nerakanya, karena lebih pedih daripada dunia. Miskinnya orang kafir tidak ada apa-apanya bila dunia, karena dia akan lebih miskin lagi ketika di neraka. Subhanallah. Artinya Nabi SAW juga pernah ditanya, apakah orang yang berpakaian dengan bagus itu dikatakan sombong? Maka kata beliau, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Yani kiber bukan dari pakaian, bukan dari sendal, bukan dari kemewahan yang dipakai, tapi berasal daripada penolakan terhadap kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya para ulama ketika mereka mampu merasakan manisnya ilmu, mereka berusaha untuk berjuang. Karena sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, wansab fa inna ladzizal 'aishi fin nasabi. Berjuanglah, karena kemanisan dan kenikmatan hidup ada pada lelahnya perjuangan, ada pada keringat yang keluar, ada pada darah yang terhempaskan. Itulah kenikmatan dari kehidupan. Bahkan ketahuilah bahwa pada dasarnya seorang baru merasakan manisnya makanan kalau dia dalam keadaan lapar. Bukankah kita baru merasakan enaknya tidur ketika lagi capek-capeknya? Sama, kita baru merasakan manisnya ilmu kalau kita telah berusaha payah berjuang dalam meraihnya. Maka langkah apapun yang kita raih saat ini, dari level apapun yang kita tempuh saat ini, pembelajaran apapun, kitab apapun yang sedang kita hafal, maka ketahuilah bahwa setiap langkah dari yang kita lakukan itu nantinya akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah sangka bahwa itu bukan bagian dari ibadah. Kita semua sedang beribadah sekarang. Menuntut ilmu adalah ibadah yang lebih utama daripada salat sunnah. Menuntut ilmu adalah talabul ilmi afdalu min salatin nawafil. Maka lebih utama bagi kita, karena kenapa? Karena sunnah yang sifatnya dia mutaaddi lebih baik daripada al-qasir. Sunnah yang bisa disebarluaskan lebih baik daripada sunnah yang bisa diamalkan sendirian. Makanya para ulama mengatakan menuntut ilmu itu lebih baik daripada salat sunnah, karena menuntut ilmu itu faedahnya bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain. Sedangkan salat sunnah faedahnya untuk diri kita saja. Begitulah perkataan para ulama, dan sangat relevan, sangat terkait menuntut ilmu dengan ketakwaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat betapa para ulama menjaga waktu-waktu mereka. Jadi saya katakan, penuntut ilmu itu harus pelit pada waktunya. Harus pelit pada waktunya. Jangan apa-apa dikit, yuk ini yuk gas, ini yuk gas, apa-apa gas. Gimana ceritanya? Ini bukan talibul ilmi seperti ini. Waktu itu, mohon maaf, saya lagi menghafal Sahih Bukhari. Mohon maaf, saya lagi menghafal Alfiyah Iraqi. Mohon maaf, saya lagi menghafal Ujuzah Mi'iyah. Gitu. Jangan dikit-dikit gas. Ya. Gas boleh, gas kajian boleh lah. Ya, gas kajian boleh lah. Tapi kalau hanya sekitar nongkrong di warung kopi, gas terus. Ya, mana kapan waktu kita tahu Syekh bin Bas menghafal Alfiyah Iraqi kapan? Hanya ketika wudu aja deh. Dia setiap kali wudu beliau sambil menghafal. Karena wudu itu tidak ada doa khususnya. Jadi enggak ada doa ketika ngusap wajah, doa ini, ngusap tangan wajah, enggak ada doa khusus dari Nabi SAW. Sehingga diisi dengan menghafal oleh Syekh bin Bas. Ya. Alfiyah Iraqi berapa? 1000 bait. Ya, setiap kali wudu berapa bait? 5, 2, 3. Ya. Bahkan dari jarak kita ke masjid, ke asrama, kita bisa menghafal 1 bait syair. 1 bait syair. Misalkan dari Ad-Durrah Mudiyah, Al-Aqidah Safariniyah, misalkan kita menghafalkan waman yamut walam yatub min rabbih fa amruhu mufawwadun li rabbih wa man yamut walam yatub minal khata fa dhanbuhu mufawwadun lidzil ata. Ini menghafalkan beberapa bait syair. Wah, itu
bisa membuat ilmu kita lebih manis. Karena kita tahu semua, salah satu wasilah dalam menghafalkan ilmu bukan dengan na'thar saja, tapi juga dengan manzumah. Makanya mengapa para ulama menulis kitab-kitab manzumah seperti Alfiyah dalam ilmu nahwu, itu pun dihafalkan oleh para mubtadi'in. Itu kalau dikatakan oleh para ulama itu untuk mubtadi'in, sehingga hafalan dulu li suhulatil fahmi, supaya lebih mudah untuk dihafal. Jadi hafalan aja dulu. Jadi makanya penuntut ilmu itu nggak boleh merasa berat dari hafalan, karena ilmu itu diraih dengan pemahaman dan hafalan. Jadi kalau orang hanya mengandalkan pemahaman saja, talibul ilm, bukan talibul ilm. Maka mau nggak mau harus menghafal, harus menghafal. Ya. Bahkan sangat jarang sekali dikatakan ulama nggak hafal Quran, itu sangat jarang. Ini punya harus hafalan Quran, ya harus menghafal Quran. Meskipun kita tahu bahwa tidak semua orang punya skill yang sama. Ada orang hafal cepat, tapi pemahamannya kurang. Ada orang pemahamannya mantap, tapi hafalannya kurang. Seperti Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini punya gelar dari ulama lain itu sebagai Asy-Syarih. Apa? Asy-Syarih, pensyarah. Si pensyarah. Wah, saking dapat gelaran itu, ini menunjukkan bahwa beliau menerangkan dalam kitab mukadimah beliau itu, saya punya kemampuan dalam menjelaskan yang tidak dapat dijelaskan oleh yang lain. Jadi para ulama ketika mereka menjelaskan tentang kelebihan mereka, tujuannya bukan tazkiyah. Maka kita khususkan sama ulama, tujuannya apa? Untuk supaya diambil ilmunya oleh murid-muridnya. Makanya seringkali Ibnul Qayyim menjelaskan demikian. Ya, ini hadza kitabun mufidun. Seringkali ya kita lihat baca gitu ya. Dalam kitab-kitab mukadimah, ini kitab bermanfaat. Itu bukan dalam perkata tazkiyah kitabnya, tapi supaya apa? Supaya penuntut ilmu beristifadah dari kitabnya. Dan beliau mengatakan, saya kalau ngafal tubuh saya demam. Jadi punya anomali. Kalau beliau ngafal tubuhnya demam. Tapi kalau syarahnya mantap. Nah, berarti menunjukkan bahwa batasannya ulama pun punya kelemahan di bidang tertentu, punya kelebihan di bidang yang lain. Ada lagi seperti Al-Imam Suyuti atau Al-Imam An-Nawawi. Mereka cerdas. Imam Suyuti itu hampir dikatakan punya semua kitab dari semua bidang. Mutafannin. Hampir semua ulama mutafannin pada akhirnya. Tapi beliau itu semua kitab, bahkan kitab tentang jin saja, Laqtul Marjan fi Ahkamil Jan, itu punya. Tentang hukum-hukum jin, apakah jin bisa terbang, bagaimana beribadah jin dan sebagainya. Itu menulis kitab. Punya kitab Itqan dalam fi Ahkamil Quran. Banyak kitab-kitab beliau. Tapi lihatlah bagaimana beliau ketika ditanya tentang hukum mempelajari ilmu mantiq, kata beliau haram karena susah dipelajari. Ya. Haram susah dipelajari. Kita Imam Nawawi mengharamkan. Padahal kalau kita lihat ilmu mantiq sekarang dipelajari di UIM. Pelajari di UIM. Sebagaimana juga Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Shinqiti menganjurkan untuk dipelajari sebagai wasilah bagi membantahnya ateisme, bukan untuk mempelajari ilmu akidah, bukan. Jadi sebagai untuk tahap jidal dan munazarah, bukan dalam tahap mempelajari itu untuk mempelajari akidah. Sehingga para ulama pun memiliki beberapa keutamaan dan kelebihan. Makanya kata para ulama, hendaknya bagi kita memaksimalkan potensi apapun dari apa yang Allah berikan kepada kita, bukan fokus kepada kelemahannya. Nabi SAW mengatakan kunci sukses dunia akhirat 3 kan? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangat dalam apa yang bermanfaat, minta tolong kepada Allah, dan janganlah malas, janganlah lemah, sehingga berfokus pada hal yang bermanfaat. Maka dulu Amr bin Qais kalau diajak ngobrol sama kawannya tentang perkara-perkara yang pada dasarnya hanya cuap-cuap saja, maka Amr bin Qais mengatakan, saya punya syarat. Kalau kamu mau ngobrol sama saya, apa syaratmu? Tahan itu matahari. Kalau kamu bisa menahan matahari dan menggenggamnya agar tidak dia berputar, maka saya mau ngobrol dengan kamu apapun kamu maunya, saya ladeni kamu. Tapi kalau kamu tidak mau menahan matahari, tidak bisa, maka jangan ajak ngobrol saya dalam perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Makanya mengapa orang-orang hebat-hebat di muka bumi, mereka itu membeli waktu mereka.
membeli waktu mereka. Mereka betul-betul bersemangat dalam menjaga waktu mereka. Jadi para penulis harus punya jadwal harian, schedule harian, bahkan per menitnya dihitung. Syekh bin Baz ya nih, beliau ketika setiap kali tanya jawab dari muridnya langsung testimoni. Setiap kali tanya jawab, kan kita kalau lihat fatwa beliau nggak kelihatan ya, karena beliau fatwanya hampir semua sudah dinukilkan di webnya. Ya, ini berbentuk audio, nggak berbentuk video kan, nah, itu. Dan dulu belum banyak video-video. Beliau setiap kali ada yang bertanya, kan ada jeda, dia bertanya. Itu beliau ngapain? Mulutnya tidak berhenti basah daripada zikir. Astagfirullah. Hanya untuk menunggu jeda dari tanya ke tanya. Dan kebiasaan juga kalau para masyayikh yang ngobrol sama mahasiswa misalkan di mobil, itu kalau sudah ngobrol ada jeda, zikir langsung. Jadi jeda ke jeda, zikir. Astagfirullah. Maka menurut ilmu nggak boleh lepas satu detik pun dari aktivitas bermanfaat. Ya, sehingga kita lihat bagaimana para ulama betul menjaga waktu-waktu mereka, seperti Ibnu Aqil Al-Hambali. Ibnu Aqil Al-Hambali ini ulama mazhab Hambali, punya kitab Funun. Namanya kitab Funun. Kitab ini adalah kitab yang berapa jilid? 800 jilid. Jadi saya belum tahu Guinness of Record sekarang, tapi salah satu Guinness of Record di kalangan para ulama adalah kitabnya Ibnu Aqil Al-Hambali. Kitab tertebal sepanjang peradaban sejarah ulama. 800 jilid. Ini 20 jilid aja Syiar A'lamin Nubala sudah banyak ya, segini kan. Ini 800 jilid. Mungkin memenuhi sampai atap gedung ini. Ya, masjid ini. Ketahuilah, kata beliau ketika ditanya, bagaimana menurut ilmu beliau dalam Tabaqat Al-Hanamilah, kata beliau, saya setiap kali menuntut ilmu, saya disuapin sama saudari perempuan saya. Suapin. Jadi nggak pernah pakai tangan sendiri, karena tangannya digunakan untuk apa? Mencatat, menulis, menghafal. Seperti itu. Ubaid bin Ya'ish. Siapa Ubaid bin Ya'ish? Gurunya Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari ini kalau makan roti nggak pernah langsung dimakan, tapi dicelupin ke air. Karena mengunyahnya menghabiskan waktunya. Kita banyak makan dilama-lamain. Bahkan dikontenin jadi mukbang. Sambil nonton siapa? Sambil nonton siapa namanya? Ya, Tan Boy Kun. Gimana? Lama waktunya buat makan. Ada lagi yang makan sengaja dilamain all you can eat. Makannya di IC. Lagi lapar-laparnya pas buka puasa makan di IC yuk. Berjam-jam di situ. Subhanallah. Ulama saking nggak mau ngabisin waktu dengan makan, mereka sampai-sampai nyelupin rotinya untuk makan supaya nggak lama dalam mengunyah. Jadi gurunya Imam Bukhari. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika melewati para pemuda yang sedang nongkrong, yakni tidak ada manfaat, maka beliau mengatakan, "Lau bi'tum awqatakum lashtaraytuha." Kalau kalian menjual waktu-waktu kalian, seandainya kalian menjual waktu kalian, saya akan beli semua waktu kalian. Karena waktu ini bermanfaat. Modal dasar hidup manusia adalah waktunya. Dan kita gak akan bisa kembali lagi. Dan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan bisa hari-hari yang telah berlalu dan detik-detik yang telah berlalu. Maka berkata para penyair, "Duqatu qalbil mar'i qailatun lahu, innal hayata daqa'iqun wa thawani." Seandainya detak jantung manusia dapat berkata, maka dia akan mengatakan bahwa hidup manusia hanyalah kumpulan detik-detik dan menit-menit. Bukan makanya Al-Hasan Basri mengatakan, "Innama anta ayyam." Sungguhnya engkau adalah tumpukan hari-hari. Fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Kalau hari berlalu maka berlari juga sebagian dari diri kita. Maka hal itu dilakukan oleh para ulama. Dan ada cerita menarik tentang Ibnu Aqil Al-Hambali. Jadi dijelaskan dalam Syiar A'lamin Nubala, ini kitab inspiratif sekali dan sanadnya sahih, bahwa dahulu beliau pernah mendapati ada sebuah kalung berlian.
Kemudian ketika dia mendapatkan sebuah kalung, dia umumkan kalung itu kepada halayak di kota Makkah. Ketemulah pemiliknya, seorang bapak-bapak tua. Diberikanlah kalung tersebut. Kemudian kata bapak ini mau memberikan berlian kepada pemuda ini, karena dia dapati bukan hanya kalung saja, tapi banyak daripada perhiasan. Satu ketika dia tidak mau menerima. Saya tidak mau menerima imbalan ini. Akhirnya satu ketika Ibnu Aqil Al-Hambali ini, beliau rihlah perjalanan menuntut ilmu dan sampai di suatu pulau. Kemudian ternyata di sana dia ditunjuk menjadi imam masjid, imam masjid. Dan akhirnya beliau ditawarkan untuk menikah dengan salah seorang wanita di desa tersebut, di kampung tersebut. Ternyata tatkala dia menikah dengan wanita di desa tersebut, dia melihat kalung yang pernah dia temukan ada di leher istrinya. Ketika dia melihat kalung tersebut, dia bertanya, "Dari mana kau dapati kalung ini?" Kata istrinya, "Demi Allah, saat ayah saya sebelum meninggal dunia, ayah saya berdoa agar saya dinikahkan dengan laki-laki yang pernah menemukan kalung ini." Akhirnya dinikahkanlah oleh pemuda tersebut. Dan itu sebuah kisah yang menakjubkan, dikarenakan pada akhirnya seseorang ketika menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan, menjaga batasan-batasan, Allah akan pertemukan dengan jodohnya, meskipun jaraknya antara pulau ke pulau. Makanya para syabab yang belum menikah, jaga pandangan, jaga batasan-batasan. Jangan gampang-gampang DM akhwat. Ya. Jangan bermudah-mudahan dalam perkara lawan jenis. Ini fitnah besar, hadirin. Fitnah besar. Sehingga kalau kita bisa menjaga pandangan, kita lihat mengapa ayat menjaga pandangan itu, ya, wa qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Itu setelah ayat itu tentang apa Allah bicara? Tentang cahaya. Allah berbicara tentang cahaya. Dan ini dalam surat An-Nur. Kata para ulama, mengapa Allah meletakkan ayat tentang wajibnya kita menjaga pandangan dalam surah An-Nur? Karena orang yang menjaga pandangan akan dibuat wajahnya bercahaya. Wajahnya bercahaya. Sehingga kita dalam menuntut ilmu, fitnah kita ketika belum menikah adalah masalah daripada jodoh-jodohan, masalah daripada nikah-nikahan, ya. Makanya kalau punya kesempatan untuk nikah, langsung menuntut ilmu, segera nikah. Dan menuntut ilmu menjadi mempermudah untuk menikah, untuk menjadi mudah untuk menuntut ilmu. Ya. Meskipun ada sebagian pihak juga yang mereka ketika menikah jadi lalai dalam menuntut ilmu, ada. Tapi umumnya orang ketika semakin menjaga pandangan, orang-orang yang mereka menjaga pandangan yuridul afaf, itu kan 3 pihak yang akan mendapatkan hakun Allahi aunuhum, wajib atas Allah untuk memberi pertolongan kepada mereka adalah nakih yuridul afaf, mereka yang menikah dengan tujuan untuk menjaga diri mereka. Maka jagalah diri kita dan niatkanlah menikah untuk mempermudah dalam menuntut ilmu, bukan menjadi hambatan dalam menuntut ilmu, ya. Sampai jam berapa saya? Ya, fadhal. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Bila ada yang kurang atau ingin mengoreksi, kami persilahkan. Allahu a'lam. Ya. Ya, saatnya kita tanya jawab. Silakan untuk ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, silakan. Ya, saat ini ada pertanyaan. Ahsanallah ilaikum ya ustaduna. Bagaimana cara membangun paradigma berpikir setiap insan pasti memiliki kelebihan dari Allah, agar kita saling baik sangka dan manfaatkan kelebihan tersebut,
ketimbang mencibir dan tidak fokus terhadap kekurangan? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usaha kalian beragam, effort kalian beragam, kelebihan dan kekurangan kalian beragam. Maka Allah ciptakan surga ada 8 pintunya. Kenapa? Karena ada orang amalannya beda. Ada orang masuk surga melalui pintu jihad, ada orang masuk surga melalui pintu birrul walidain, ada orang masuk surga melalui pintu salat, ada orang masuk surga melalui pintu babur rayyan, melalui pintu puasa. Beragam. Maka maksimalkan dari apa yang Allah mudahkan. Karena kita tahu semua amal kita tidak seperti Abu Bakar. Yang Abu Bakar ketika ditanya man at'ama minkum liyawma miskinan, siapa yang di antara kalian pagi ini memberi makan fakir miskin? Ana, ya saya. Man asbaha minkum liyawma sha'iman, siapa yang pagi ini puasa? Saya. Man atba'a minkum liyawma janazatan, siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Saya. Man 'ada minkum liyawma maridan, siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit? Saya. Semua amalan dihabisi oleh Abu Bakar. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang mukmin mengamalkan hal yang tadi semua kecuali masuk ke dalam surga. Nah, amal kita beragam. Ada amalnya seperti Uwais, hanya bisa menemani ibunya dan mengantarkan ibunya menuju Baitullah dari Yaman, dari kabilah Al-Qarn. Ada amalannya juga seperti Khalid bin Walid yang menjadi Saifullah Al-Maslul. Ada amalan seperti daripada sahabat yang menyebarkan ilmu agama, Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit. Begitu pula para kutabul wahyi, para pencatat wahyu. Mereka senantiasa menyebarkan ilmu. Abu Hurairah, yang tidak semua sahabat mati di medan perang. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan dalam surah At-Taubah bahwa tidaklah semua orang beriman itu pergi ke medan perang. Pergi ke medan perang. Ada sebagian mereka, ta'ifatun minhum yatafaqahu fid din, hanya sebagian dari antara mereka yang menuntut ilmu agama. Sehingga kita hendaknya yakin bahwa pada dasarnya potensi yang Allah berikan itu beragam. Makanya kata Imam Malik, ilmu itu Allah berikan sesuai dengan kadar rezeki. Jadi sebagaimana rezeki, ilmu juga Allah bagi-bagian sesuai yang Dia kehendaki. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah mengetahui kepada siapa Allah memberikan ilmunya. Allah memilih para nabi dan rasul yang mengemban amanah risalah kenabian. Allah memilih sahabat-sahabat untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih para tabi'in untuk melihat para sahabat dan menimba ilmu dari mereka, dan tabi'ut tabi'in untuk menimba ilmu kepada tabi'in. Sehingga Allah memilih, dan Allah memilih kita untuk hadir di majelis ini. Sehingga tatkala Allah beri keutamaan, maka syukuri kenikmatan itu, karena bertambahnya kenikmatan dengan cara mensyukurinya, dan terjaganya kenikmatan juga dengan mensyukurinya. Dan jangan fokus kepada kelemahan, tapi fokus kepada kekuatan, karena setiap di antara kita punya kelemahan. Lihatlah Abdullah bin Ummi Maktum, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memilih muadzin beliau. Ada 3 muadzin beliau kan? Siapa? Bilal bin Rabah, Abdullah bin Ummi Maktum, dan Abu Mahzurah. Abu Mahzurah di Makkah, 2 di Madinah. Kalau kita lihat 2 di antara 3 Bilal muadzinnya Rasulullah SAW, yang satu kalau kita lihat dari Habasyah, yang satu lagi difabel, tuna netra. Abdullah bin Maktum buta. Tapi lihat mengapa Rasulullah pilih sebagai tokoh. Kalau kita lihat muadzin di zaman Rasulullah terkenal gak? Terkenal. Karena dia azan di mana? Di atap-atap. Bahkan ketika Fathu Makkah, Bilal azan di mana? Di atas Ka'bah. Ya, terkenal. Tapi Rasulullah pilih demikian, kenapa? Supaya meningkatkan kelebihannya, ya, supaya memberikan keutamaan bagi dirinya. Maka bahkan Abdullah bin Maktum, kalau kita tahu semua, beliau itu azan pas kapan? Azan kedua, saat fajar shadiq. Jadi ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Nah, ketika fajar shadiq yang azan subuh beneran, jadi azan sebelum subuh itu azan Bilal, azan pas subuh banget itu azan Abdullah bin Maktum. Itu dia kalau pas azan apakah ngelihat cahaya? Enggak. Tapi diberitahu sudah masuk azan. Setiap kali azan diberitahu. Tapi Rasulullah angkat derajatnya karena itu kelebihannya. Bahkan Rasulullah SAW kalau sedang perang mengikuti gazawat, total 27 gazawah yang beliau ikuti selama beliau hidup, beliau menitipkan kota Madinah kepada siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Hadirin,
Lihat betapa setiap para sahabat punya potensi dan kelebihan masing-masing. Maka maksimalkanlah potensi dari apa yang kita miliki. Jangan sampai kita mengeluh terus, karena setiap kita pasti punya kelebihan yang Allah berikan kepada kita semua. Allahu a'lam. Baik Ustaz, Assalamualaikum ilaikum. Sedikit pertanyaan Ustaz. Imam Malik mengatakan ya, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ustaz, ilmu itu didatangi dan tidak datang dengan sendirinya, Ustaz. Tapi memang di fenomena sekarang, di zaman sekarang ya banyak memang ya mungkin yang mendatangkan gurunya itu Ustaz ke rumah, Ustaz. Ya, jadi mendatangkan guru ke rumah. Pertanyaannya Ustaz, apa hukum yang mendatangkan mungkin karena ini mendatangkan guru ke rumah, dan bagaimana hukum orang yang mengajar ya privat misalnya Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, fiik barakallah. Pertama, metode dakwah itu yang ideal memang guru didatangi oleh murid. Ini yang ideal. Tetapi kalau kita perhatikan, Nabi SAW mengutus para sahabat untuk berdakwah ke berbagai daerah. Artinya mendatangi, betul? Seperti Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari yang diutus kemana? Ke Yaman. Nabi mengatakan kepada mereka, brief mereka sebelum mereka berangkat, Bashira wa la tunaffira, yassira wa la tu'assira. Berilah kabar gembira, jangan buat orang lari. Berilah kemudahan, jangan buat orang sulit. Nah, ini ada dai. Bahkan Nabi SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah, beliau mengutus siapa? Mus'ab bin Umair, dai pertama, ustadz pertama, ya, kaum muslimin. Kan nabinya kan Nabi Muhammad SAW. Tapi ustadz pertama yang jadi dai siapa? Mus'ab bin Umair. Kemana? Ke Madinah. Sehingga ketika Nabi datang, masyarakat Madinah setelah mengetahui basic Islam, setelah mereka membaiat Nabi SAW pada saat mereka haji, ya kan? Sehingga terkadang kita perlu menjadi mata air yang didatangi oleh orang. Terkadang pula kita perlu menjadi awan yang memberikan air hujannya di tanah-tanah yang gersang. Ya, seperti itulah keadaan para penuntut ilmu. Terkadang didatangi, terkadang mendatangi. Maka kondisi di mana masyarakat dan audiensnya awam perlu didatangi terkadang. Sebagaimana Nabi SAW ketika berdakwah kepada para pembesar Quraisy itu di mana? Itu privat, hadirin. Kan makanya ditegur oleh Allah Taala kan? Pada saat beliau sedang menjelaskan kepada Syekh bin Rabi'ah bin Rabi'ah Al-Mughirah bin Syu'bah, menjelaskan kepada para pembesar Quraisy, kemudian Abdullah bin Ubay bin Maktum datang kan? Maka beliau tegur abasa wa tawalla. Itu beliau ingin ngapain? Lagi dakwah privat. Ya, benar gak? Itu kan lagi dakwah privat itu. Segmennya terbatas kan? Karena kalau para pembesar ini sudah dakwahkan, maka yang bawah-bawahnya akan lebih mudah masuk Islam. Makanya beliau menulis surat kepada siapa? Kepada Heraklius, kepada Muqawqis, kepada pemimpin Persia Kisra. Menulis surat. Bahkan beliau sengaja membuat cincin beliau sebagai cap negara. Cincinnya itu bukan keluar ya, tapi di dalam, ya, di dalam cincin beliau, di jari manis. Ya, kalau di jari tengah garang, di jari manis. Nah, beliau seperti ini. Dan cincinnya hilang di zaman Utsman bin Affan di Bi'r Aris, di Masjid Kuba. Masjid Kuba itu ada sumur. Nah, itu cincinnya jatuh di situ dan tidak ditemukan lagi. Ya, tulisannya Muhammad Rasulullah. Allah di atas. Allah Muhammad. Allah Rasul Muhammad gitu. Sehingga keduanya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz, ini ada pertanyaan yang mengikuti kajian secara online. Barakallahu fiik, Ustaz Zuna, bagaimana menyikapi kondisi lingkungan sunnah yang seringkali mencibir kekurangan-kekurangan kita yang lalu, dan insya Allah sudah bertaubat sehingga berkesimpulan lebih baik tinggal di lingkungan yang awam, biasanya saling menghargai. Apakah kami harus pindah lingkungan, Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, tentu tidak boleh kita ya membuka luka lama, membuka aib seorang yang sudah bertaubat. Kata Hasan al-Basri, man 'aba musliman qad taba min ibtalahu Allah bih. Siapa yang mencela dosa seorang hamba yang muslim yang dia telah bertaubat dari dosanya, maka Allah akan uji dia dengan aib serupa. Contoh, ada orang dulunya berzina, waliyadzubillah.
kemudian kenal sunnah, ngaji, kita korek-korek lagi, ketika ada konflik sama dia kita katakan, hei pezina, waliyadzubillah, maka dia yang belum berzina akan Allah uji berupa dosa zina, waliyadzubillah. Maka jangan cela orang kalau sudah bertobat dari dosanya, ya. Dan ya, ketahuilah bahwa dimanapun kita hidup, hatta di belahan bumi manapun, kita tidak akan pernah terlepas dari hinaan dan cercaan orang. Sehingga kalau kita pindah dari kota ini ke kota ini, wilayah ini, kita nggak akan pernah lepas dari lisannya netizen, kan gitu. Nggak akan bisa lepas. Pasti akan terus ada komentar-komentar. Jangankan kita, Nabi SAW saja dicela oleh orang-orang kafir Quraisy. Jangankan Rasulullah, Allah saja dikatakan tangannya terbelenggu, yadullahi maghlulah, gitu kata Yahudi. Bahkan mereka mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah fakir, kita kaya. Siapa yang selamat dari cercaan hinaan manusia? Nggak akan. Tapi ketahuilah, adanya hinaan mereka, adanya celaan mereka, tujuannya supaya kita rindu kampung halaman kita, di mana tidak ada kebisingan di sana, tidak ada kata-kata yang nyelekit di sana. La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Nggak ada perkataan nyelengit, nggak ada perkataan yang sia-sia. Hanya ada salaman, salam. Jadi keselamatan, ucapan salam. Mengapa? Karena penghuni surga telah dihapuskan rasa dendamnya di qantarah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dihapus. Jadi sirat itu ada dua. Para ulama Ahlussunnah sepakat bahwa sirat itu ada dua. Sirat yang menghubungkan antara padang mahsyar dengan surga, dan bawahnya adalah neraka Jahannam, dan sirat yang kedua adalah qantarah. Orang yang masuk surga pasti melewati qantarah, akan dihapuskan rasa dengkinya, rasa dendamnya, sehingga tidak ada perkataan yang nyelekit meskipun sudah bersama-sama masuk ke dalam surga. Tapi kalau di dunia, ya nih orang yang sudah sama-sama ngaji, nggak menutup kemungkinan masih ada konflik, pasti, karena Allah desain kehidupan kita di dunia penuh dengan kekurangan supaya kita rindu surga, supaya kita tidak takut mati, dan bersabarlah terhadap celaan dan bulian berupa verbal orang. Begitu pula kita didik para santri, karena mau tidak mau di setiap sekolah itu hal yang tidak bisa dihindarkan adalah sifat bullying. Nah, kalau sifatnya verbal bullying, maka kita ajarkan kepada santri-santri kita untuk tidak membalas. Meskipun Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, tetapi yang lebih baik adalah dengan tidak membalas. Nabi SAW tidak pernah mencela orang-orang kafir Quraisy yang mencela beliau. Apakah beliau pernah membalas balik? Beliau enggak. Meskipun beliau dikatakan penyihir, tersihir, pendusta, pendongeng, beliau tidak membalas balik perkataan tersebut. Adapun kalau abusive bullying, ini abusive bullying ini berupa apa? Fisik, didorong, dipukul, maka kita sebagai seorang muslim wajib membela diri. Bahkan orang yang wafat dalam keadaan membela diri, meninggal mati syahid. Kata Nabi SAW, man qutila duna nafsihi fahuwa syahid, man qutila duna malihi fahuwa syahid, man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang mati dalam keadaan membela dirinya, membela hartanya, membela keluarga dan kehormatannya, maka dia mati syahid. Dalam hadits Muslim. Sehingga diajarkan santri kita supaya punya kemampuan bela diri ketika memang dibuli secara fisik, tapi tidak membalas ketika dibuli secara verbal. Karena orang baik ada saja yang membenci, orang buruk ada saja yang mencintai. Tugas kita bukan mencari benci dan cintanya orang, tapi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cek. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah senantiasa merahmati para ulama kita, Ustaz, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ustaz, izin bertanya Ustaz, bagaimana mendapatkan keutamaan manisnya iman, dan bagaimana mengoptimalkan potensi bagi kita-kita yang mungkin backgroundnya itu bukan dari penuntut ilmu syar'i, bukan dari pondok, tapi dari penuntut ilmu umum.
Ana mungkin sedikit ada kisah, Ustaz. Jadi ada punya rekan Ana itu sempat minta izin, beliau sudah lulus kuliah di IT, lalu beliau berkonsultasi dengan salah satu ustadz senior kita untuk mengulang lagi kuliah masuk LIPIA. Tapi justru ustadz senior tersebut melarang karena bagaimana bertanggungjawaban beliau nanti dengan ilmu IT yang sudah Allah berikan. Nah, pertanyaan Ana, bagaimana cara supaya untuk bagi kita ini yang sekali lagi mungkin Allah sudah berikan ilmu dunia, tapi mungkin dari sisi ilmu agama karena kita baru kenal sunnahnya baru sekarang, Ustaz. Itu bagaimana kita tetap bisa mengoptimalkan dari sisi keduanya, karena ada bagaimana kita menghindari supaya kita akhirnya terlalu belajar ilmu agama tapi kita lupa tidak bersyukur dengan ilmu dunia yang sudah Allah berikan, dan sebaliknya juga kita menghindari dari terlalu bermudah-mudahan tidak belajar ilmu agama dengan alasan karena untuk bersyukur untuk ilmu dunia tersebut. Barakallahu fikum, Ustaz. Ya, Masya Allah, barakallahu fik. Ketahuilah bahwa ilmu dunia yang kita pelajari apabila bermanfaat, maka itu berhukum juga fardu kifayah. Sehingga ilmu kedokteran yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu juga fardu kifayah. Harus ada dari kaum muslimin yang belajar ilmu kedokteran, ilmu arsitektur, ilmu teknik, ilmu tentang hal-hal yang mubah lainnya. Dikarenakan itu bermanfaat bagi kaum muslimin, sehingga niatkan harus kita bermanfaat bagi kaum muslimin. Termasuk diantaranya adalah teknik informatika atau tentang komputer. Sehingga kalau kita lihat, kalau kaum muslimin menguasai ilmu dunia bermaslahat, sehingga banyak pondok pesantren sekarang punya aplikasi. Kemudian kita lihat beberapa ustadz kita punya aplikasi, seperti Ustadz Firanda punya bekal Islam. Itu bermanfaat sekali ketika menguasai ilmu informatika. Contoh timnya Ustadz Nuzul itu di antara direktur bagian videografer atau desainnya itu dulu mantan kerja di Marvel. Bayangkan Marvel, hadirin. Udah bukan nasional lagi tapi internasional. Makanya bagus konten-kontennya. Itu kenapa? Karena punya basic ilmu dunia dulunya kan. Bermanfaat untuk dakwah. Sehingga ketika memang jurusan kita bukan jurusan agama, jangan sedih. Tapi ketahuilah kita punya kewajiban yang fardu ain. Ya. Jadi kalau menurut ilmu dunia fardu kifayah, menurut ilmu agama fardu ain. Karena kita ditanya tentang ilmu dunia nanti di alam barzakh oleh malaikat, man rabbuka, man nabiyyuka, ma dinuk. Ditanya tentang pertanyaan tersebut, dan semua manusia ditanya kecuali yang tidak mendapatkan fitnah kubur. Di antara yang tidak mendapatkan fitnah kubur adalah para nabi dan rasul. Begitu pula adalah orang yang mati syahid. Kafa bibariqatis suyuf, cukuplah darah yang berada di kepala orang-orang yang mati syahid menjadi fitnatan, menjadi cobaan sehingga tidak mendapatkan fitnah kubur. Akan tapi kita semua yang bukan mati dalam keadaan syahid dan bukan para nabi dan rasul, maka kita akan ditanya sehingga kita mempelajari agama. Yang wajib dipelajari adalah yang tentang fardu ain. Yang fardu ain, akidah. Kalau sudah masuk sampai tahap keperincian-perincian, itu sudah masuk ranah fardu kifayah. Fardu kifayah. Sehingga para ulama menyatakan bahwa mempelajari ilmu faraid itu apa? Fardu kifayah. Tapi mengamalkannya fardu ain. Itulah. Sama kayak ilmu tajwid. Para ulama mengatakan bahwa belajar ilmu tajwid sebagai hukum ini mat tabi'i, ini mat arid lis-sukun, ini mat jaiz munfasil, ini mat wajib muttasil dan sebagainya. Itu para ulama mengatakan mempelajari spesifik namanya itu adalah fardu kifayah. Tapi mengamalkan bacaannya, nah, sebagian ulama mengatakan wajib, meskipun Syekh Utsaimin mengatakan tidak wajib. Tapi ala kullin yang demikian pada akhirnya menjadikan kita semangat untuk menuntut ilmu adalah yang fardu ain terlebih dahulu. Dan cara kita mensyukuri ilmu umum yang telah kita pelajari adalah dengan membuat karya yang bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau kita sudah convert. Nah, maksudnya kita fokus sudah beda. Misalkan tadi ya, kita sudah belajar IT. Ternyata kita gak banting setir belajar syariah, masuk LIPIA, masuk UIM, masuk STDI misalnya. Maka itu juga tidak tercela. Banyak ulama-ulama kita dulunya pun adalah seorang yang bukan jurusan agama. Ya ustaz kita lah di Indonesia banyak juga. Atau seperti para ulama-ulama di Timur Tengah banyak juga dulunya jurusan teknik infrastruktur
arsitektur, ya, banyak jurusan. Seperti contoh Syekh Asim, tahu Syekh Asim? Tahu ya? Yang pakai bahasa Inggris. Itu beliau apa dulunya? Guru bahasa Inggris, hadirin. Dulunya guru bahasa Inggris di Arab Saudi. Tapi belajar ilmu agama dan jadi masyayikh. Ya. Begitu pula para ulama-ulama yang lainnya, rata-rata pun mereka backgroundnya umum, ya. Tapi mereka belajar dan mereka tafakur di situ. Makanya kalau kita lihat bagaimana Ibnu Hazm memulai dalam ilmu ini diriwayatkan di umur berapa? 40 tahun. Sebagian lagi mengatakan 26 tahun. Itu bukan usia muda. Ya. Begitu pula Imam Qaffal. Beliau ilmu di usia 40 tahun. Tapi tidak menjadikan mereka luntur semangat dari ilmu dan justru menjadikan tetap mereka sebagai ulama. Sehingga jangan dikotomikan ilmu agama dengan ilmu umum, karena keduanya sama-sama bermanfaat, tapi prioritaskan dahulu yang lebih fardu ain. Allahu a'lam. Ya, cukup Ustaz. Ya, mungkin cukup demikian yang dapat kami sampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.